Hai, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu teorema dari materi polinomial, yakni teorema sisa. Nah, apa sih isi dari teorema sisa ini? Teorema sisa ini bisa kita lihat dari bentuk pembagi polinomial suatu persamaan. Nah, misalkan di sini teorema sisa yang pertama, ini menyebutkan bahwa sisa pembagian polinomial Px, Fx oleh X min K adalah S sama dengan Fk. Jadi sisa dari polinomial Fx kalau dibagi oleh X min K adalah S sama dengan Fk. Artinya tinggal mensubstitusi pembuat nol dari persamaan pembagi ke polinomialnya. Atau bisa juga dengan cara kalian hornerkan. Nah, teorema sisa yang kedua menyebutkan sisa pembagian polinomial Fx oleh Ax plus B adalah S sama dengan F min B per A. Ini juga sama. Ini menyebutkan bahwa sisa dari pembagian polinomial Fx oleh Ax plus B berasal dari mensubstitusikan pembuat nol dari Ax plus B ke polinomial F. Atau kalian bisa hornerkan Ax plus B dengan Fx untuk mendapatkan sisa. Kemudian yang terakhir, teorema sisa yang ketiga. Sisa pembagian polinomial Fx oleh X min B kali X min A kali X min B adalah Sx sama dengan Px plus Q, di mana Fa sama dengan Pa tambah Q dan Fb sama dengan Pb ditambah Q. Jadi, untuk mendapatkan sisa dari pembagian polinomial dengan bentuk pembagi berderajat 2 atau persamaan kuadrat, kita harus lakukan seperti pembagian polinomial sebelumnya, melakukan Horner secara bersusun atau Horner tingkat 2, kemudian mendapatkan persamaan-persamaannya dan langsung kita eliminasi. Lebih jelasnya kita akan simak lewat contoh berikut. Contoh yang pertama, sisa pembagian suatu polinomial oleh X kuadrat dikurangi 4X min 5 adalah 3X min 8. Sisa pembagian polinomial tersebut oleh X min 5 adalah, nah di sini untuk menyelesaikannya kita mulai dari memisalkan Fx adalah polinomial yang dipermasalahkan dalam soal ini. Fx katanya ketika dibagi dengan X kuadrat min 4X min 5 menghasilkan hasil bagi ditambah dengan sisanya 3X min 8. Pertanyaannya adalah sisa pembagian polinomial tersebut oleh X min 5. Jadi ketika Fx dibagi oleh X min 5 ada hasil bagi juga, sisanya berapa? Ini yang dipermasalahkan. Nah, kita mulai dari sini. Pertama, pembaginya ini kita faktorkan, sehingga diperoleh X negatif 5 plus 1 Hx tambah 3X min 8. Untuk mencari ketika polinomial Fx itu dibagi X min 5 sisanya berapa, kita ambil pembuat nol dari persamaan linear X min 5, yakni X sama dengan 5. Maksudnya pembuat nol itu bilangan yang kalau dimasukkan ke persamaan ini, hasilnya menjadi 0. Nah, pembuat nol ini berarti dari sini kita bisa gunakan teorema sisa yang pertama. Sisa F5 akan sama dengan 3 kali 5 dikurang 8. Jadi ini bagian sisa. Jadi kalau kita substitusikan 5, F5 ini jadi 0.
5 kurang 5, 0, kali X plus 1, 0, kali HX 0, ditambah 3 kali 5 kurang 8, sehingga hasilnya ini. Sehingga kita peroleh F5 sama dengan 15 kurang 8. F5 sama dengan 7. Nah, bagaimana soal di sini? Untuk mendapatkan sisa, kita akan peroleh pembuat nolnya X sama dengan 5. F5 sama dengan sisa. Ini jadinya 0 kali HX tambah sisa yang dipermasalahkan. Ini jadinya 0. F5 sama dengan 0 tambah SX. Sehingga F5 sama dengan sisa. Atau bisa kalian ubah SX-nya karena di sini dia bentuknya bilangan real ya, nggak usah pakai variabel X. Bisa F5 sama dengan S atau sisa. Nah, kita ambil nilainya dari sini. F5 sama dengan 7, sehingga sisanya adalah 7. Jadi ini menggunakan teorema sisa yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Pada contoh yang kedua, diketahui polinomial Px sama dengan 2x pangkat 4 tambah ax pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5x ditambah b. Jika Px dibagi x min 1 sisanya 11 dan dibagi x plus 1 sisanya negatif 1, nilai 2a plus b adalah... Nah, dari sini kita mulai dengan membuat persamaannya dalam bentuk persamaan umum polinomial. Jadi ini polinomialnya Px. Px ketika dibagi oleh x min 1, ada hasil bagi, sisanya 11. Ketika Px dibagi oleh x plus 1, sisanya katanya adalah negatif 1. Dari sini kita bisa terapkan teorema sisa yang pertama. Teorema sisa pertama menyebutkan sisa sama dengan pembuat nol pembagi dimasukkan ke dalam polinomial atau disubstitusi. Pembuat nolnya X sama dengan 1, ini pembuat nolnya X sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh, biar ada beda, kita gunakan spidol yang berbeda. P1 sama dengan 11, P negatif 1, kalau ini dimasukkan, ini jadinya 0 kali HX 0 tambah negatif 1, jadinya negatif 1. Jadi P1 11, P negatif 1, negatif 1. Kemudian dari sini, untuk mendapatkan nilai A dan B yang dipermasalahkan, kita substitusi 1 ke polinomial, dan kita substitusi negatif 1 ke polinomial. P1 sama dengan, ini bisa kalian lakukan dengan Horner, bisa juga dengan substitusi biasa. Kalau tadi kita gunakan Horner, sekarang karena ini hanya mensubstitusi 1 dan negatif 1, mungkin lebih mudah kalau kita gunakan substitusi biasa. Jadi boleh. Sesuaikan kapan enaknya menggunakan Horner, kapan enaknya menggunakan substitusi. Sehingga ini 2 kali 1 pangkat 4 tambah A kali 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 tambah B. 11 sama dengan 2 tambah A negatif 3 tambah 5 tambah B. 11 sama dengan 7 kurang 3, 4 tambah A tambah B. Bawa ke ruas kiri, jadinya 7 sama dengan A plus B. Jadi kita peroleh persamaan pertama ini. Persamaan kedua,
Kita substitusi negatif 1. P negatif 1 sama dengan 2 negatif 1 pangkat 4 tambah A negatif 1 pangkat 3 min 3 negatif 1 kuadrat tambah 5 negatif 1 tambah B. Negatif 1 itu negatif 1, 2, negatif A, negatif 3, negatif 5 plus B. Negatif 1, negatif 8 tambah 2, negatif 6, min A plus B. Bawa negatif 6 ke ruas kiri, 5 sama dengan negatif A plus B. Persamaan yang kedua. Untuk mendapatkan nilai A dan B, keduanya ini harus kita eliminasi. 7 sama dengan A plus B, kita eliminasi dengan min A plus 5 sama dengan min A plus B. Kita eliminasi A-nya. 12 sama dengan 2B, B sama dengan 6. Kemudian kita cari A-nya dengan cara mensubstitusi B sama dengan 6 ke salah satu dari persamaan bintang 1 atau bintang 2. 5 sama dengan negatif A tambah B, B-nya 6. Sehingga jadinya 5 dikurangi 6 negatif A, negatif 1, negatif A, A-nya 1. Sehingga kita peroleh nilai 2A plus B, karena ini yang dipermasalahkan, sama dengan 2 kali 1 tambah 6. Hasilnya 8. Jadi itu hasil untuk contoh yang kedua. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat tambah 2x dikurangi 3 adalah 3x dikurangi 6. Sedangkan sisa pembagian polinomial Px oleh x dikurangi 6 adalah 3. Sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat min 3x min 18 adalah. Nah, di sini kita mulai dengan menuliskan persamaan ini ke dalam persamaan umum polinomial, sehingga kita dapat dengan mudah melihat apa yang dipermasalahkan. Pernyataan pertama menyebutkan sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat plus 2x min 3 adalah 3x min 6. Px polinomialnya dibagi oleh x kuadrat plus 2x dikurangi 3 ada hasil bagi, sisanya 3x dikurangi 6. Sedangkan sisa pembagian polinomial Px oleh x min 6 adalah 3. Px dibagi x dikurangi 6 ada hasil bagi, sisanya 3. Nah, dari sini kita gunakan teorema sisanya. Kita terapkan dia. Pertama, ini kita faktorkan pembaginya. X plus 3 negatif 1. Hx plus 3x min 6. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 ini adalah x sama dengan min 3, ini x sama dengan 1. Kita masukkan ke polinomialnya untuk mendapatkan bentuk teorema sisanya. P negatif 3 sama dengan masuk ke sini 0 kali x min 1 0 kali hx 0 tambah 3 kali negatif 3 kurang 6. P negatif 3 sama dengan negatif 9 dikurangi 5. Negatif 9 dikurangi 6, negatif 15. Kemudian yang kedua, masukkan x sama dengan 1. P1
sama dengan masuk ke sini 0 kali X plus 3 0 kali HX 0 tambah 3 kali 1 kurang 6. P1 sama dengan negatif 3. Kita peroleh ini, kita peroleh ini dari pernyataan pertama. Pernyataan kedua di sini kita gunakan teorema sisa. Pembuat nolnya X sama dengan 6, sehingga P6 sama dengan 0 kali HX, 0 tambah 3, 3. Kita dapat 3 bentuk sisa di sini. P negatif 3 sama dengan negatif 15, P1 sama dengan negatif 3, P6 sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke masalahnya. Sisa pembagian polinomial Px oleh X kuadrat min 3X min 18. Jadi Px dibagi oleh X kuadrat min 3X min 18. Hx sama dengan ditambah sisa. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sisanya. Pembaginya berbentuk persamaan kuadrat. Maka sisanya adalah paling sedikit derajat pembagi kurang 1. Berarti derajat sisa adalah derajat pembagi 2 kurang 1, yakni derajat 1. Derajat 1 itu berarti persamaan sisanya adalah persamaan linear. Maka kita harus misalkan dia. Sisanya berbentuk AX plus B. Kalau yang sebelumnya kebetulan pembaginya berderajat 1, maka sisanya adalah paling sedikit derajat pembagi kurang 1, yakni 1 kurang 1, 0. Atau bilangan real. Tapi kalau di sini pembaginya berderajat 2, sehingga ini perlu diperhatikan. Sehingga kita bisa tulis Px sama dengan, ini bisa kita faktorkan, X kemudian negatif 6 tambah 3 X kuadrat 3X negatif 6X negatif 8 ya, HX tambah sisanya kita ganti dalam bentuk AX plus B. Nah, dari sini kita gunakan teorema sisa lagi. X dikurangi 6, pembuat nolnya X sama dengan 6. X min 3, pembuat nolnya X sama dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh P6 sama dengan ini 0 kali HX 0 tambah 6A plus B. P negatif 3 sama dengan ini jadinya 0 kali ini 0 kali ini 0 tambah negatif 3A plus B. Nilai P6 dan P negatif 3 kita ambil dari sini. P6, P negatif 3. Kita masukkan. 3 sama dengan 6A plus B. P negatif 3 negatif 15 sama dengan negatif 3A plus B. Baru kita eliminasi. 3 sama dengan 6A plus B. Negatif 15 sama dengan negatif 3A plus B. Eliminasi B-nya. 18 sama dengan 9A. A sama dengan 2. Substitusi A2 ke salah satu dari ini untuk mendapatkan nilai B. 3 sama dengan 6 kali 2 tambah B. 3 sama dengan 12 tambah B. B sama dengan 3 kurang 12. B sama dengan negatif 9. Sehingga kesimpulannya kita peroleh persamaan sisa yang bentuknya AX plus B. Yakni 2X dikurangi 9. Itulah sisanya. Itu hasil dari contoh 3 kita ini. Kita lanjutkan dengan contoh yang terakhir.
Pada contoh yang keempat atau contoh yang terakhir, polinomial fx dibagi oleh x-1 bersisa 2 dan dibagi oleh x-2 bersisa 3. Polinomial gx dibagi x-1 bersisa 5 dan dibagi x-2 bersisa 4. Jika hx sama dengan fx kali gx, sisa pembagian hx oleh x kuadrat dikurangi 3x plus 2 adalah... Nah, kita bisa lakukan ini atau menyelesaikan ini dengan lebih mudah jika kalian kembali bisa untuk menuliskannya dalam bentuk persamaan polinomial. Jadi, pernyataan pertama ini bisa kita tulis fx dibagi oleh x-1 bersisa 2, kemudian fx dibagi oleh x-2 bersisa 3, kemudian pernyataan kedua, gx dibagi oleh x-1 bersisa 5, kemudian gx dibagi oleh x-2 bersisa 4. Dari sini kita gunakan teorema sisa. Pembuat nolnya x sama dengan 1, sehingga kita peroleh f1 sama dengan 2. Ini pembuat nolnya juga x sama dengan 1, sehingga g1 sama dengan 5. Ini pembuat nolnya x sama dengan 2, sehingga f2 sama dengan 3. Ini pembuat nolnya x sama dengan 2, g2-nya kita peroleh 4. Jadi ini semua adalah teorema sisa, hasil penerapan teorema sisa pada soal ini. Kemudian kita masuk ke masalahnya. Jika hx sama dengan fx kali gx, sisa pembagian hx oleh x kuadrat min 3x plus 2. Jadi, hx sama dengan fx kali gx. Hx sama dengan ketika dibagi x kuadrat min 3x plus 2. Sisanya, nah di sini kita gunakan kembali contoh 3. Pembaginya berderajat 2, maka sisanya akan berderajat 1. Derajat sisa, derajat pembagi kurang 1. Maka bentuk sisanya adalah ax plus b. Ini yang kita cari, nilai a dan nilai b-nya. Dari sini kita masukkan si hx ini. Fx kali gx sama dengan ini kita faktorkan x min 2 min 1 hx ax plus b. Dari sini kita akan peroleh ini pembuat nolnya x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Sehingga kita peroleh f2 kali g2. Jadi kita substitusi x sama dengan 2. Ini jadinya 0 sama dengan 2a plus b. Masukkan x sama dengan 1, f1, g1. Ini hasilnya 0, kali ini 0, kali ini 0, kali ini sama dengan a plus b. F2, G2, F1, G1 kita ambil dari sini. F2-nya 3, G2-nya 4 sama dengan 2A plus B, 12 sama dengan 2A plus B. F1, G1 kita ambil dari sini. 2 kali 5 sama dengan A plus B, 10 sama dengan A plus B. Kemudian kita eliminasi. 12 sama dengan 2A plus B. 10 sama dengan A plus B. Kita eliminasi variabel B.
2 sama dengan A, sehingga kita peroleh A-nya. Substitusi ke salah satu dari ini. 10 sama dengan A plus B, jadi 2 tambah B. B sama dengan 8. Sehingga dari sini, sisanya dapat kita peroleh. Sx bentuknya adalah AX plus B, yakni 2A tambah 8. Maaf, 2X tambah 8. Demikianlah hasil dari contoh 4 ini. Nah, demikian pembahasan dari materi teorema sisa. Semoga kalian mudah untuk memahami materi ini. Tolong dukung video-video dari vlog saya dengan cara komen, klik like, klik subscribe, dan juga share video-video ini ke teman-teman kalian. Demikian saja, sampai jumpa. Dah.